Hai Bunda, kali ini kita akan membahas tentang KB Pasca Persalinan atau KBPP. Apa itu KB Pasca Persalinan? Yaitu upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode atau alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Nah, apa sih tujuan dari KBPP? Tujuan yang pertama yaitu mengatur jarak kehamilan agar tidak terlalu dekat. Yang kedua, mengatur jumlah anak agar bunda tidak terlalu sering dalam melahirkan. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dan yang terakhir, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya dan keluarga. Macam pilihan KBPP yang bisa Bunda jadikan pilihan yaitu yang pertama kondom, kemudian kedua suntik, yang ketiga ada pil KB, yang keempat ada implan, yang kelima IUD, yang keenam FIV atau tubektomi, dan yang terakhir ada MPT atau vasektomi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kondom. Kondom merupakan sarung berbentuk silinder yang tipis, terbuat dari lateks atau karet yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Apabila digunakan dengan benar, kondom ini akan efektif sebesar 85% dalam mencegah kehamilan. Kemudian pil KB. Pil KB bekerja dengan cara mempengaruhi kerja indung telur dan rahim, sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Pil KB juga aman diminum 6-8 minggu setelah persalinan. Pil KB perlu dikonsumsi dalam waktu yang sama setiap harinya. Kemudian efektivitas mencapai 97%. Pil KB yang mengandung progestin tidak mempengaruhi produksi ASI, sehingga aman bagi ibu yang menyusui. Alat kontrasepsi yang ketiga yaitu suntik. Kontrasepsi ini bekerja dengan mencegah pengeluaran sel telur, sehingga tidak akan terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Suntik sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, suntik yang mengandung hormon progestin yang mempunyai jangka waktu 3 bulan, dan suntik kombinasi yang mengandung hormon progestin dan juga estrogen, di mana mempunyai jangka waktu 1 bulan. Suntik mempunyai efektivitas sebesar 97%. Metode kontrasepsi ini dapat digunakan setelah 6 minggu pasca persalinan. Untuk suntik yang mengandung hormon progestin aman selama menyusui, sedangkan suntik kombinasi tidak dapat diberikan bagi ibu menyusui karena akan mengganggu produksi ASI. Alat kontrasepsi yang keempat yaitu implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel dan elastis, diletakkan di bawah kulit lengan atas seorang wanita. Implan merupakan alat kontrasepsi hormonal. Hormon yang terkandung di dalam implan dilepaskan dalam jumlah kecil secara terus-menerus dalam aliran darah dan bekerja mengantarkan kondom pada leher rahim, sehingga sperma sulit melaluinya untuk sampai ke sel telur. Alat kontrasepsi implan mempunyai efektivitas yang tinggi, yaitu sebesar 99%. Implan tidak menghambat ASI, sehingga aman dipakai oleh ibu yang menyusui, dan implan mempunyai perlindungan dengan jangka waktu yang lama, yaitu 3-5 tahun. Alat kontrasepsi yang kelima yaitu IUD atau AKDN, merupakan kontrasepsi berbentuk huruf T, terbuat dari plastik yang ukurannya kecil dan lentur, dan dipasangkan di dalam rahim oleh seorang dokter atau bidan. Cara kerja IUD yaitu menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur dan mencegah sel sperma dan sel telur untuk bertemu, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. IUD mempunyai efektivitas tinggi, yaitu sebesar 99,2-99,4%. Mempunyai perlindungan jangka panjang, yaitu 5-8 tahun. IUD tidak mengganggu hubungan seks. IUD juga tidak mengganggu produksi ASI, sehingga aman dipakai oleh ibu yang menyusui. IUD dapat dipasang 10 menit sampai 48 jam setelah persalinan. Namun apabila melewati waktu itu,
4-6 minggu setelah persalinan. Pilihan KB yang keenam yaitu MOW, metode operasi wanita atau biasa disebut dengan tubektomi. Merupakan metode kontrasepsi dengan cara melakukan operasi pengikatan atau pemotongan kedua saluran indung telur atau tuba falopi agar sel telur tidak dapat dibuai oleh sperma. Tubektomi sangat efektif mencegah kehamilan, yaitu 99,5%. Bagi ibu yang bersalin dengan seksio cesarea, tubektomi dapat dilakukan sesaat setelah bayi dikeluarkan. Dan bagi ibu yang bersalin secara normal, tubektomi dapat dilakukan dengan teknik laparoskopi atau pijat di rongga perut dengan sayatan minimal. Tubektomi dapat dilakukan maksimal 1 minggu pasca persalinan. Lewat dari waktu tersebut, tubektomi paling cepat dilakukan pada 4 minggu setelah persalinan. Tubektomi tidak akan mengganggu produksi ASI, sehingga dapat digunakan bagi ibu menyusui. Dan tubektomi juga tidak mengganggu hubungan seksual. Pilihan kontrasepsi yang terakhir yaitu MOP, metode operasi pria atau biasa disebut dengan vasektomi. Merupakan salah satu metode kontrasepsi berupa tindakan pengikatan atau pemutusan kedua saluran sperma, sehingga pada waktu senggama, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Vasektomi efektif mencegah kehamilan, yaitu sebesar 99,90%, dan vasektomi juga tidak mengganggu hubungan seksual. Nah Bunda, itu tadi beberapa alat kontrasepsi yang dapat digunakan setelah Bunda melahirkan. Yuk mari rencanakan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan setelah Bunda melahirkan. 2 anak lebih sehat, berencana itu keren.